pada perjumpaan ini, kami mengajak kepada segenap kita semuanya. Marilah kita senantiasa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenar-benar takwa. Segenap kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun judul khutbah yang akan kita sampaikan pada kesempatan khutbah Jumat kali ini yaitu meningkatnya angka kriminalitas akibat nasib jauhnya umat daripada moral agama. Hampir setiap harinya, begitu kita membaca surat kabar atau menonton berita di televisi, telah sering terjadinya kemungkaran maupun kemaksiatan yang berujung dengan kejahatan tindakan kriminal. Seperti halnya tindakan pidana segala bentuk praktek korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, perjudian, pesta narkoba dan minuman keras di mana-mana, perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh pihak suami dan pihak istri. Kemudian anak-anak yang masih di bawah umur tanpa pengawasan orang tua sudah bebasnya bermain di dunia internet sehingga sudah pandai membuka situs-situs pornografi dan sehingga sampai kepada kasus perampokan yang mengakibatkan terjadinya tindakan pembunuhan terhadap korbannya. Akibat dari kejadian ini, tindakan kriminal ini maka tidak tertutup kemungkinan maka akan dapat menimbulkan keresahan maupun gangguan ancaman keamanan dan ketertiban atau gangguan kamtipmas di dalam lingkungan masyarakat kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 110, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan seluruh manusia untuk menyuruh, untuk mengajar kepada yang kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran dan beriman kepada Allah. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis sahih Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa zalika 'ala iman." Barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya ataupun kekuasaannya. Apabila tidak mampu, maka cegahlah dengan lisannya ataupun nasihat-nasihatnya. Apabila tidak mampu, maka bencilah dalam hatinya, paling tidak ikut campur dalam kemungkaran tersebut. Karena itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Atas perkara ini hadirin yang mulia, marilah kita agar senantiasa mengingatkan atas pentingnya dari menegakkan amal ma'ruf nahi munkar tersebut, supaya kita dapat terlepas dan terbebas dari bahayanya dari perbuatan maksiat tersebut. Baik itu seperti pesta narkoba, minuman keras, praktek korupsi dan prostitusi, pencurian dan perampokan yang mengakibatkan pembunuhan dan juga lain sebagainya. Sehingga juga dapat mendatangkan terjadinya ancaman hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat nantinya. Dan untuk memberantas kejahatan ini semuanya, tentunya kita tidak dapat mengharapkan aparat-aparat penegak hukum saja yang menindasnya. Dan akan tetapi kita harus bekerjasama dan sama-sama bekerja untuk menindas semuanya ini. Mari kita wujudkan suasana amal-amal agama dalam lingkungan rumah tangga kita maupun orang-orang kampung sekitar kita dengan dilandasi adanya moral agama. Maka insya Allah segala bentuk kemaksiatan akan mudah kita hindari, bahkan dapat kita musnahkan. Mengapa bisa saudara kita umat Islam yang paling banyak melakukan tindak pidana kemaksiatan dan pidana kriminal tersebut? Jawabnya adalah tidak lain dan tidak bukan karena umat Islam itu sendiri sudah jauh dari moral agama atau sudah berani meninggalkan perintah sholat. Karena ibadah sholat adalah salah satu benteng keimanan atau benteng agama dari umat Islam itu sendiri. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih Imam Bukhari Muslim, "As-sholat imaduddin." Sholat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mengerjakan sholat, maka dia telah mengerjakan agama. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Dan siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah menghancurkan agama. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka salah satu cara untuk mencegah dan membentengi dari perbuatan kemungkaran maupun kemaksiatan tersebut adalah mari kita dakwahkan pentingnya sholat ini dengan keluarga kita, ajak dan didik anak istri kita dari mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya.
Karena Al-Quran telah beritahu kepada kita bahwa seseorang yang selalu sibuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya dia benar-benar menyibukkan dirinya dengan ibadah salat yang benar. Karena perbuatan yang biasanya selalu bermaksiat dengan membiasakan menunaikan ibadah salat, maka insya Allah akan berubah menjadi orang yang taat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu sama-sama kita ketahui bahwa di dalam kitab Fadhil Amal yang ditulis oleh Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Badawi rahmatullahi, beliau menerangkan apabila salat dikerjakan dengan salat sempurna dengan berjamaah di awal waktu sekaligus memperbaiki niat hanya untuk semata-mata mengharapkan ridho Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah janjikan kepada kita bahwa ada 5 karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, baik selama hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Yang diantaranya, selama di dunia Allah SWT akan berikan kelapangan hidupnya dan keberkahan rezekinya. Dan ketika di kubur Allah SWT akan beri keselamatan di dalam kuburnya, dan sehingga mendapatkan nikmat kubur laksana menjadi taman-tamannya surga. Kemudian setelah di akhirat kelak akan mendapatkan catatan amal melalui tangan kanannya, dan kemudian melintasi ketiak sirat seperti kilat yang menyabar, sehingga selanjutnya dirinya akan memasuki surga tanpa adanya hisab ataupun pemeriksaan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan sebaliknya. Sedangkan kepada orang-orang yang sering menanggung-nanggungkan sholat, menyia-nyiakan sholat ataupun yang melalaikan sholat, Rasulullah SAW telah memberitakan bahwasanya adanya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa azab yang amat pedih, baik itu ketika di dunia di alam kubur maupun ketika di alam akhirat nantinya. Yang diantaranya, selama di dunia Allah Subhanahu wa taala akan cabut keberkahan umur dan rezekinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hapuskan ciri-ciri kesolihan daripada wajahnya. Seluruh amal-amal perbuatannya tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doanya tidak akan diterima, dan kemudian dirinya tidak mendapatkan bagian daripada doanya orang-orang yang soleh. Dan ketika pada saat akan menghadapi kematian, Allah Subhanahu wa taala berikan kematian yang sangat menghinakan, sehingga aib dan keluarganya menjadi malu akibat daripada asbab kematiannya. Kemudian matinya dalam keadaan sangat-sangat lapar dan haus dahaga, sehingga walaupun sekiranya dituangkan 7 samudera air di dunia ini, tidak akan menghilangkan rasa haus dahaga bagi dirinya. Kemudian mari kita makmurkan masjid-masjid ini dengan sholat-sholat berjamaah, karena para alim ulama telah beritahu kepada kita, apabila kita ingin melihat suatu kampung atau penduduk yang aman, damai, tentram, makmur dan subur, maka lihatlah masjid di kampung tersebut. Apabila masjid tersebut hidup amalan masjidnya seperti ramai dalam melaksanakan sholat berjamaah, adanya dakwah Allah, menegakkan agama Allah, taklim seperti itu, belajar dan mengajar pengajian, serta berkhidmat dan melayani atau memberi bantuan kepada para masyarakat berjamaah yang membutuhkan pertolongan, maka inilah yang dinamakan kampung atau negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa anna al-Qur'an amanu wa taqallafa 'alaihim barakatun minas samai wal ardh. Apabila sekiranya penduduk suatu negeri, suatu desa atau suatu kampung, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pastilah kami akan melimpahkan keberkahan yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Keberkahan yang artinya anak-anak kita menjadi anak soleh-solehah, rakyatnya taat bertakwa, pemimpinnya yang amanah, wanita-wanitanya yang untuk aurat. Itulah yang dinamakan keberkahan suatu kampung, keberkahan suatu desa yang mana kita impikan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah isi khutbah Jumat singkat yang dapat diuraikan pada kesempatan khutbah Jumat kali ini dengan kesimpulan, orang yang berhasil menunaikan ibadah sholat yang benar adalah bagaimana dirinya mampu membawa sifat-sifat ketaatannya dalam sholat, kemudian dia mampu membawanya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah dengan keberkahan ibadah sholat yang kita tunaikan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kiranya senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga mendapatkan kebahagiaan dan kejayaan di dunia maupun di akhirat nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin.